Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk review draft proposal yang sudah dikirim. Yang pertama ini atas nama Ririn Widyastuti. Judulnya pengaruh pembelajaran konservatif terhadap minat belajar peserta didik mata pelajaran tematik di MI Salapiah Keranggan. Nah, kita cek per judul dulu ya. Judulnya ini ada 15 kata. Oke, langsung saja. Pengaruh pembelajaran. Ini kalau melihat judulnya arahnya ke kuantitatif nanti ya. Oke, kita langsung ke variabelnya, konservatif. Kenapa konservatif? Ini perlu menjadi catatan ya. Coba kita cek di KBBI. Konservatif itu menurut saya tidak pas. Yang pas itu karena konservatif ini artinya kayak ini ya, puritan kaku ya. Coba kita cek konservatif. Nah, ini kolot. Bersikap mempertahankan keadaan kebiasaan tradisi yang berlaku, ini secara bahasa. Yang lebih tepat itu adalah kalau pas di sini ya konservasi, bukan konservatif gitu loh. Seperti contoh pembelajaran konservasi, atau saya coba cekkan jurnal saya yang tentang konservasi ya. Nah, ini contoh. Jadi nomenklaturnya yang benar adalah konservasi, bukan konservatif ya. Ini contoh. Ini pengembangan wayang tumbuhan dan hewan, media wayang tumbuhan dan hewan berbasis nilai-nilai konservasi ya, bukan konservatif dalam pembelajaran menulis naskah drama kreatif di sekolah dasar. Jadi ini menjadi catatan yang saya blok merah ya, terhadap minat belajar peserta didik mata pelajaran tematik. Jadi nanti yang diukur di sini minat belajar peserta didik ya. Nah, ini nanti dicari rumusnya. Ini langsung saja proposal skripsi, mininya dihapus saja, tidak perlu ada kata mini. Ya, ini oke, ini sudah selesai. Kemudian kita ke pendahuluannya. Oke, saya kira sudah. Kemudian nah, kita langsung kepada cara pengutipannya ya. Nah, ini jurnal online, ini belum jelas nama jurnalnya. Kenapa nggak langsung nama jurnalnya? Ini cara pengutipannya sudah benar, tapi kenapa nggak langsung kepada nama jurnalnya? Misalnya jurnal JRT, Saji, atau jurnal apa? Nah, ini kita ketemu sumber aslinya ya. Jadi nanti kalau di sini ditulisnya itu harus nama jurnalnya di sini ya. Oke, kita ini sambil menunggu. Ini kalau nggak salah nama jurnalnya adalah jurnal proyeksi. Nanti kita lihat nomenklatur yang pas di jurnal ini. Proyeksi .2 jurnal apa, biasanya ada nomenklatur seperti itu. Nah, oke, ini jurnalnya. Jadi jurnal psikologi proyeksi. Jadi harus ditulis seperti itu, bukan jurnal online, biar sumbernya lebih jelas ya. Nah, ini sumber aslinya ya, jurnal psikologi proyeksi. Jadi ini perlu dibenahi. Kemudian ini nanti bisa ditambah ya. Kalau bisa ini kan karena di SD atau MI, maka datanya ya jangan dari SMP. Kalau itu misalnya sudah ada SD di sini, yang SMP SMA nggak perlu dulu, karena kita fokus di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Nah, ini jadi ini bisa dipertimbangkan oleh penulis. Oke. Nah, problem ini masuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kayaknya sudah bahasa Indonesia ya, tidak perlu miring, kecuali problem. Atau kita coba cek di KBBI. Jadi teman-teman harus juga rajin mencari di sini ya, KBBI ya. Nah, ini sudah masuk di KBBI, yaitu masalah atau persoalan. Jadi ini nggak perlu miring di sini ya. Nah, ini masih ada yang, nah ini harus teliti ya per kata. Kemudian lanjut. Nah, ini sama jurnal online, padahal ini pengindak, ini bukan sumber asli di jurnalnya. Coba kita cek judulnya langsung biar kita berbasis data ya. Kita cek judulnya. Nah, ini semuanya bisa dicek, tidak bisa dibohongi ini. Kita cek. Nah, ini jurnal di Undiksa Jire kalau nggak salah ini namanya ya.
coba kita cek, nanti akan ketemu nama jurnalnya apa. Jadi jangan kata jurnal online, itu sangat tidak pas dengan nama. Nah ini Journal of Education Research and Evaluation, jadi ini harus ditulis lengkap ya, ini seperti ini. Nah diklik, harusnya seperti ini, bukan jurnal online tapi diganti seperti ini. Nah seperti ini, tapi nanti dibenahi lagi ya. Oke, saya kembalikan ke semula. Ini halamannya sudah ya, tidak perlu dikutip karena ini sumber jurnal, bukan media online atau media blog atau apa ya. Tidak perlu dikutip, pada itu nggak perlu karena ini adalah jurnal online. Oke, dan ini masih ada beberapa kata profesi nggak perlu double S, ini juga keliru ini. Oke lanjut, kompleks di Indonesia bla bla bla. Nah harusnya seperti ini sudah benar, jurnal Serambi BTK ya. Kemudian nah ini sama, jurnal online lagi ya, padahal di sini ada namanya, ada linknya ya, ini di baru lagi. Kemudian ini. Kalau ini kutipan yang kedua, jadi sudah cukup sampai judul saja, terus titik-titik HLM itu aja kalau dikutip 2 kali ya. Oke, kita ke pendahuluan substansinya ya. Pendahuluan ini secara umum sudah menyebutkan ini negara nggak perlu besar, kecil aja karena tidak. Kalau Indonesia benar besar huruf pertamanya karena harus nama ya, nama negara. Ini dimungkiri ya, bukan dipungkiri ya. Kemudian nah kalau secara umum di sini belum menyebutkan gap riset yang fokus kepada arah atau ini dihadapi, harus digandeng ini ya. Arah kepada pembelajaran konservasinya, jadi arah konservasinya ini kemana, bukan konservatif ya, ini perlu penegasan lagi, ini juga diantara harus dipisah. Nah, konservasi itu sikap yang tidak hanya pada alam, intinya kan seperti itu. Kalau konservatif Anda malah nanti bermain pada filsafat perennial atau esensialisme yang memang mengharapkan kepada suatu kebenaran yang utuh ya, berdasarkan balikan. Ini apa maksudnya? Pertanyaan ini, balikan ini apa ya? Nah, kalau iptek di atas belum ada singkatan maka perlu diberi akronimnya iptek ya, pakai S juga ya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni juga ya. Nah judulnya ini kan tadi tentang ngomong pengaruh pembelajaran konservasi ya terhadap minat belajar peserta didik. Mata pelajaran pada mata tematik ini, nama mata pelajaran atau pendekatan pembelajaran tematik saintifik ya, ini perlu pertimbangan lagi ya, karena ini arahnya kepada ininya kan ini mau ngomong bahwa pembelajaran konservasi itu memang berdampak, memiliki impact terhadap minat belajar. Nah kalau minat nanti harus jelas instrumen mengukur minatnya, dan ini bukan tolak tapi tolok ya. Kalau menolak, tolak ukur berarti menolak ukur berarti ya, tapi menolok ukur bukan tolak ya. Oke lanjut, ininya kan ini ada penulis mau ngomong atau mau meneliti tentang impact, pengaruh pembelajaran konservasi terhadap minat belajar peserta didik pada ini harusnya ya, pada mata pelajaran tematik atau pendekatan tematik. Ini harus diperjelas lagi, tematik itu mata pelajaran, pendekatan atau apa, ini harus jelas ya. Kemudian tapi di sini belum secara real ngomong tentang minat belajar. Minat belajar ini jangan di replace ya, kalau bisa jangan di replace, kayak mereplace ini penulis ya, ini jadinya kacau ini. Kemudian ini belum apa namanya, ngomong tentang minat. Ini kayaknya saya belum menemukan, penulis belum menemukan minat belajar, atau nanti bisa diganti hasil belajar, malah lebih jelas. Kalau hasil belajar itu lebih ngomong kepada 3 ranah hasil belajar. Instrumennya pun nanti ada 3 ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik, seperti itu. Nah itu ya, sekitar ini baru pendahuluan. Kita geser kepada
rumusan masalah. Saya belum membaca semua, tapi kita bisa melihat apa pengaruh pembelajaran konservasi ya. Ini nanti dibenahi lagi. Bagi atau terhadap, bukan bagi ya, terhadap minat atau hasil belajar peserta didik. Bagaimanakah harusnya ya, tidak hanya bagaimanakah solusi mengubah masalah pembelajaran konservasi. Ini yang dipermasalahkan pembelajaran konservasinya atau minatnya, ini harus jelas di sini. Ini belum. Nomor 2 ini malah agak rancu atau paradoks, kontradiksi dengan nomor 2 ini. Kreativitas pakai V ya, bukan F ya. Kalau kreatif pakai F, tapi kalau kreativitas pakai V. Kreativitas gitu ya. Minimnya motivasi. Nah, ini harus konsisten. Motivasi apa minat? Nah, ini penulis tidak konsisten. Di atas fokusnya di minat, tapi kok motivasi. Ini kan variabelnya nanti beda arahnya ya. Ini konservasi apa konservatif? Ini tolong dijelaskan lebih. Coba kita cek ya, pembelajaran kok konservatif itu maksudnya gimana? Dapatnya teorinya dari mana ini? Pembelajaran kalau konservasi ada malah ini menjadi sebuah pendidikan ya. Ini ada semua, ini banyak, ini jurnal ini malah ya. Ini perlu telah lagi ini nanti ya. Model pembelajaran. Oke, ini ada model ya. Kemudian coba kita cek lagi tujuan penelitian untuk memahami dampak. Oke, sudah benar karena ini pengaruh ya. Konservasi. Soalnya 2, mengetahui solusi mengubah masalah mengenai konservasi. Teoretis ya, bukan teoretik ya. Bukan teori ya. Kalau teori benar teori, tapi kalau digabung tis ya pakai teoretis yang benar. Kemudian, oke, ini tidak terlalu aneh ini. Pembelajaran konservatif. Mana belum muncul ini perlu ditegaskan lagi, sentre apa center ini ya, nanti dicek lagi. Nah, ini belum muncul mahwa pembelajaran konservatif yang dimaksud penulis, ini belum muncul ini. Coba mana yang menyebut pembelajaran konservatif, ini belum menemukan saya. Ini malah masuk latar belakang sebenarnya, bukan di landasan teori. Nah, ini juga ngawur ini. Ini harusnya sudah ngomong ke pembelajaran konservasi misalnya. Ini mana rujukannya ini? Ini tidak ada rujukan ini. Nah, kalau di sini ngomong metode, harusnya di atas juga metode ini. Nah, pengaruh metode pembelajaran konservatif kalau memang teorinya metode, tapi di sini tidak ada rujukannya. Dasar teori penulis masih lemah ini. Ini ya. Harusnya ini catatannya ya. Pertama, pengertian itu didasari dari kerangka ilmiah. Karena kerangka ilmiah ini kalau ya anak-anak kecil minimal pengertian itu secara bahasa, apa itu pembelajaran, apa itu konservasi. Jadi nanti digabungkan. Jadi cara menurut bahasa pembelajaran itu apa sih? Gitu loh. Konservasi itu apa sih? Kemudian menurut tokoh atau menurut pakar pendidikan. Nah, karena ini kan dua kata, pembelajaran dan konservasi. Apakah ini sudah ada definisi yang ngomong tentang pembelajaran konservasi? Nah, sedangkan di sini belum muncul pengertian pembelajaran konservasi itu apa. Nah, penulis malah di sini berasumsi konservasi itu adalah metode. Nah, kenapa di atas tidak disebutkan aja? Kenapa nggak fokus pada metode pembelajaran konservasi seperti itu? Nah, di sini belum ada rujukannya. Ini masih lemah ini ya. Oke, kita lanjut ke tematik. Oke, harusnya seperti ini. Pembelajaran tematik merupakan, karena ini teori ya, berupa definisi-definisi pengertian, tidak hanya asumsi. Kalau asumsi pun penulis hanya
mengumpulkan teori-teori itu kemudian disimpulkan ya. Ya memang tematik kan ya pendekatan toh. Poinnya di situ, tematik integratif atau terpadu itu memang. Oke, secara substansi itu ini ngomong kepada siswa ya, student center learning gitu ya. Spiritual bukan sepi ya. Spiri langsung aja tanpa kemudian nah ini perlu dijelaskan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan. Nah, oke, ini kerangka teori atau dasarnya hanya tematik dan pembelajaran konservatif. Padahal di sini kalau di pretel ini banyak sekali. Pertama, definisi pembelajaran konservatif. Kemudian minat belajar ini juga belum disebut. Peserta didik, mata pelajaran konservatif. Jadi harusnya seperti itu. MI Salafiyah Keranggan pun perlu dijelaskan. MI Salafiyah Keranggan merupakan lembaga yang bla 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 bla. Jadi kerangka teori itu sudah ngomong semua antar variabel, tidak hanya pembelajaran konservasi dengan tematik. Nah, di sini minat di mana nanti mengukur minat. Padahal di sini ngomongnya terhadap minat. Nah, ini kan perlu dijelaskan lebih detail agar teorinya itu clear, nanti di penelitian akan muncul hasilnya ini sesuai teori enggak. Itu ya nanti masukannya mohon dicatat yang menulis ini. Kemudian kita lanjut, rumusan masalah sudah ya 2, kemudian kegunaan sudah, landasan teori nanti ditambah lagi, hanya ini ngomong pembelajaran konservatif tapi belum jelas apa itu pembelajaran konservatif, yang muncul malah metode konservatif tapi tidak ada dasarnya, rujukannya, teorinya dari siapa belum jelas. Kemudian tematik sudah ada, ini mungkin perlu ditambah regulasi, ini sudah belum muncul ya, belum. Ini regulasi dalam kurikulum 2013 itu kan tematik integratif atau terpadu, maka perlu dijelaskan pendekatan yang ada di kurikulum 2013 khususnya MSD itu tematik. Nah, itu dasarnya di Permendikbudnya disebutkan, karena ada itu di permen kurikulum, standar isi, standar kompetensi lulusan itu ada semua. Kemudian hipotesis penelitian, kemudian berapa persen. Nah, ini rumusan masalah pertama ya, minat belajar siswa menggunakan metode pengajaran wajib. Bentar, hipotesis. Ini rumusan masalah sudah sesuai dengan yang atas belum? Coba kita lihat ya. Berapa persen minat belajar? Oke, yang atas rumusan masalahnya apa ini? Nah, ini perlu pakai ini aja gitu loh. Jadi rumusan masalah yang atas di sini itu gunanya apa kalau tidak dicari atau sesuai dengan yang bawah? Ini justru malah belum integral atau tidak konsisten peneliti ini. Nah, di atas hanya ngomong umum, tapi kenapa di sini kok spesifik berapa persen minat belajar? Harusnya rumusan masalah di sini itu ya rumusan masalah di atas, tidak beda-beda. Ini pun sama. Nah, ini kok berbeda itu terus gimana? Rumusan masalah yang mana ini yang akan diteliti atau dijadikan panduan penulis gitu loh. Ini malah paradoks ini ya. Oke, di atas rumusan masalah hanya 2, tapi di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini perlu dijelaskan lagi. Kalau di atas 2 ya di sini 2, harus konsisten gitu loh. Dan apa yang dipermasalahkan atau yang dirumuskan sebagai masalah ilmiah harus sama. Ini kok beda-beda, ini gimana ini? Saya nggak tahu arah penulis ini ya. Oke, itu ya nanti dibenahi lagi. Kemudian metode penelitian. Ini kuantitatif karena jelas judulnya pengaruh, itu jelas arahnya ke kuantitatif ya. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel. Oke, penggunaan instrumen. Nah, ini belum ada rujukannya. Metode penelitiannya ini kan tidak hanya Anda baca terus ditulis kan enggak, tapi harus ada teorinya. Jadi Anda ngomong pendekatan kualitatif merupakan ini sumbernya dari mana ini? Ini kutipan atau hasil membaca, tetapi kan perlu disebutkan rujukannya ini ya. Baru nanti Anda menyebutkan metode pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini, tidak hanya ngomong umum ya. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bla 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 bla, harusnya seperti itu ya. Oke, nanti dibenahi metode penelitian adalah nanti spesifik. Ini juga belum ada rujukannya.
pendekatannya kuantitatif, metodenya apa ini? Belum menemukan saya metodenya. Nah, ini perlu dijelaskan ya, metode penelitiannya ini apa ini? Ini juga ini kurang N ya. Sumber data, sumber primer. Ini bahasa Inggris harus miring ya. Ini kurang. Sumber sekunder apa sekunder, kita pakai E deh ya, sekunder ya, pakai E kayaknya. Nah ini sekunder, saya hafal kata itu, ini kurang pas ya, sekunder. Ini pun gini loh, kalau ini proposal sumber primer itu harus ada rujukannya. Jadi sumber primer merupakan bla 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 bla, terus ada kutipan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah harusnya seperti itu. Jangan langsung ngomong teknis, kecuali itu artikel ilmiah di jurnal. Tapi di proposal penelitian, skripsi itu harus muncul. Yang dimaksud sumber primer itu apa? Jadi ada basis teori yang digunakan penulis untuk melakukan pengumpulan data, atau yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini apa? Itu harus dijelaskan ya. Teknik pengumpulan data ini juga harus ada rujukannya. Teknik pengumpulan data itu apa sih? Nah, dijelaskan. Nah, terus karena ini memakai bla 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 bla, maka di sini sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data, 1 wawancara, 2 apa gitu dijelaskan. Wawancara pun nanti dijelaskan. Wawancara merupakan metode bla 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 rujukan, terus wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini bla 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 harus dijelaskan seperti itu. Jangan langsung teknisnya. Ini kan langsung teknis. Tidak ngomong basis teorinya dulu. Kuesioner pun dijelaskan teorinya atau pengertiannya apa. Kuesioner adalah bla 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 bla. Nanti dibatasi, sedangkan kuesioner yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah bla 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 bla. Jadi nanti teorinya ada, pengertiannya ada, baru ngomong spesifikasi atau batasan kuesioner yang dimaksud dalam penelitian ini ya. Teknik analisis pun data. Nah, kok tidak imbang, di atas tidak diberi pengertian, kok ini ada pengertian. Nah, ini kan nggak fair namanya ya. Jadi harus runtut. Inilah cara kerja peneliti, calon peneliti. Cara berpikirnya itu harus terstruktur dan sistematis. Jangan murat-marit ya. Ini kan masih murat-marit ya. Oke. Analis data difokuskan. Nah, ini masih umum sekali ini. Ini masih umum. Analis data pada penelitian ini akan difokuskan bla 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 bla. Harusnya setelah ngomong teori atau pengertian dibatasi seperti itu. Nah, di sini belum ngomong analisis data apa yang digunakan, teknik analisis data apa yang digunakan. Kalau misalnya pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif, maka mau nggak mau teknik analisis datanya mau pakai kuantitatif atau kualitatif ini juga harus jelas. Makanya ini perlu definisi yang lebih spesifik, kemudian nanti disinkronkan antara teorinya, pengertiannya dengan teknik analisis data yang akan peneliti lakukan, biar antara metode atau tekniknya itu sesuai dengan data yang akan dianalisis. Jadi itu ya kira-kira rencana. Oke, ini nggak perlu kita review lebih jelas lokasinya. Nah, ini juga perlu pertimbangan, apakah hanya favorit. Favorit pun kalau tidak ada masalah ilmiah di sana ya ngapain diteliti, karena penelitian itu berangkat dari masalah ilmiah. Tidak hanya dia favorit, dia sekolahnya bapak saya, dia sekolahnya teman saya, atau itu sekolah saya, itu tidak penting atau tidak ilmiah gitu loh. Favorit ini juga harus menjadi pertimbangan tersendiri gitu loh. Apa hubungannya minat belajar dengan dia di bawah pesantren? Ini kan belum muncul di latar belakang atau pendahuluan tadi, harusnya ini muncul gitu loh. Makanya di teori itu harus muncul MI ini bla 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 bla, itu sehingga arah di teknis-teknis seperti lokasi penelitian ini akan memudahkan nyambung di atas gitu loh. Ini kan belum terstruktur ya. Oke, waktu ini perizin ya, pakai Z ya. Ini nanti dibuat schedule aja, apa namanya, ini belum muncul schedule atau jadwal penelitian. Ini dibuat jangan seperti ini, tapi
Misalnya penyusunan proposal, bulan, lokasi, bla 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 itu di apa namanya ditulis lengkap. Kalau ini kan secara umum saja. Biar nanti tahapannya itu sintakmatisnya lebih jelas gitu loh. Kalau ini kan hanya masih umum sekali ya. Oke, nanti diperjelas rencana proposal. Dan sekali lagi ini disesuaikan dengan buku panduan yang sudah dibagikan ya. Ini penelitian apa maksudnya? Dari penelitian tersebut meneliti 5 kelas dengan populasi. Maksudnya gimana ini? Saya nggak mudeng kata-kata ini. Dari penelitian tersebut meneliti 5 kelas dengan populasi seluruh. Ini maksudnya gimana? Saya nggak nyambung bahasa ini. Rencana proposal penelitian. Ini ono SMA ini maksudnya apa ini? Kali apa kita? Ini membuat sendiri atau dari mana ini ya? Ini perlu dijelaskan lagi, ini saya nggak paham ya. Kemudian ini bahasanya jangan sertifikasi lah ya, tapi gurunya sudah profesional, sampel ya, bukan sampel ya. Apa namanya? Ini saya nggak paham ini maksud penulis apa. Ini juga apakah penting ini guru sertifikasi itu maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini jangan sertifikasi lah, tapi guru profesional. Kalau sertifikasi itu stigmanya lebih ke marah ke tunjangan ya, tapi kalau guru profesional kan otomatis dia sudah bersertifikat pendidik gitu loh. Ini nggak ada datanya ya. Ini padahal mau arahnya kuantitatif, harusnya ada data, harus minimal hasil observasi atau hasil apa gitu loh. Bosan dan tidak memperhatikan ini kan asumsi namanya. Harus ada datanya ini. Ini juga perlu penjelasan. Apa iya guru yang belum lulus S1 lebih kreatif? Ini kan harus ada datanya juga, jangan hanya asumsi. Karena ini tidak ya, bukan tak ya. Ini artikel populer, bukan artikel populer ya. Ini membuat sendiri atau dari mana? Ini perlu diperjelas ya. Ini tadi sampai apa tuh? Sampai pada rencana proposal penelitian. Ini apakah ada poin di buku panduan ya? Nanti dicek lagi. Nah, harusnya kalau ini kan ngomong teori toh. Ini solusi guru konservatif bisa melakukan. Ini malah guru konservatif tuh gimana, saya malah gak dong. Kalau guru konservatif tuh guru yang radikal. Ya konservatif tadi kan kolot. Oh, definisinya kolot ya. Coba kita cek lagi. Konservatif itu guru yang radikal nih, kolot, bersikap mempertahankan keadaan dan tradisi yang benar. Ya kolot, puritan itu hampir sama definisi konservatif. Kalau konservasi lebih 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 umum dan lebih pas gitu loh. Dan ini harusnya masuk di kerangka teori, nggak perlu di sini. Jadi itu kira-kira review proposal atas nama Ridin Widya Stuti berjudul pengaruh pembelajaran konservatif terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik DMI Salafiyah Keranggan. Silakan direvisi dan saya kira demikian ulasan dan kami akhiri. Nanti bisa direvisi ya, saya kirim filenya lagi nanti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.